Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Gaul di Ustadz Gaul Channel. Oke guys, kita akan sedikit membahas hal yang sedang kontroversi ya kontroversi tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu. Indramayu yang katanya sesat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya channel ini. Sudah itu share juga. Share juga. Biar orang tahu kalau pondok ini memang sesat. Iya. Iya kan? Setuju nggak Bang Gu? Karena di pandangan orang pondok pesantren itu labelnya baik kan. Oh betul. Setuju. Tapi yang ini berbeda. Yang ini berbeda. Kita mulai aja Bang Gu. Kita mulai. Oke guys, kita bertemu dengan partner kita dulu, yaitu Bro Ugo dari Jogja guys. Kalau kalian belum tahu ya, ingat-ingat kembali dari Jogja. Nah, jadi kemarin ada kontroversi Bang Ugo. Ya. Jadi ada sholat id yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Al Zaitun ya. Kita sebelumnya ya, Al Zaitun ini adalah salah satu pondok pesantren dengan luas tanah terbesar 1.300 hektar Bang Ugo. Gila, itu pondok apa-apa itu, ada pertaniannya, ada apalagi katanya bisnis yang banyak banget. Udah kayak kebun ya. Udah kayak kebun. Kebun. Istana itu. Bahkan bisa jadi pondok termewah se-Asia kalau nggak salah. Bisa. Seperti itu. Nah jadi Bang Ugo gini, perihal sholat id nih yang pertama nih. Sholat id itu kan betul sholat sunnah ya. Sholat sunnah atau hari besarnya umat Islam, seperti itu kan. Nah jadi kontroversinya adalah mereka ini sholat id yang pertama kali berjarak ya. Iya, seperti mungkin ada sekitar 1 meter lah kurang lebih, itu antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Kemudian ada wanitanya yang ternyata kita cari-cari tahu, Ustadz cari tahu, ternyata wanita itu adalah istrinya Syekh Panji Gumilang Bang Ugo. Panji Gumilang. Nama syekhnya itu. Kemudian yang ketiga Bang Ugo, ada pendeta di sana. Dengan dalih toleransi, ya kan? Nah itu benar Bang Ugo gimana tuh? Satu-satu dulu Bang Ugo. Yang pertama kita membahas tentang saf yang berjarak tadi. Berjarak, ya betul. Seperti yang kita ketahui sausufahu, rapatkan barisan. Karena ketika sholat ada satu aja yang kosong atau apalagi berjarak yang di Ponpes Al Zaitun itu, maka itu syaitan akan mengisi yang kekosongan itu. Namanya sholat itu rapatkan barisan karena semua anggota badan kita hadapkan untuk Allah. Masya Allah. Ya kan? Tetapi berbeda dengan hal yang terjadi di Pondok Al Zaitun ini, sholat id tapi dijadikan sholat yang tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat ya maksudnya. Berbeda, ada jangkauan, ada batas jarak yang itu tidak dianjurkan. Janganlah mengubah suatu syariat yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara sholat. Sholat adalah sesuatu ibadah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sedangkan sholat itu dipermainkan. Iya kan? Berarti ini suatu ibadah yang dipermainkan. Nanti Allah kasih nikmat ke kita, main-main juga. Nah seperti itu. Kemudian kalau untuk untuk ada cewek di situ. Berarti satu betul, bahkan di depan. Oh satu masuk paling depan. Berarti tidak ada kesetaraan ya? Tidak ada kesetaraan. Berarti cowok, cewek sampingnya gitu. Iya betul. Nah, bahkan kontroversinya lagi Bang. Syekh Panji Gumilang itu guys bilang ya sekali-kali kita khutbah Jumat ya cewek. Oh gitu. Wah, luar biasa, itu sesat banget Bang. Padahal seperti kita ketahui, salah satu syarat menjadi pemimpin ketika sholat imam itu kan yang diutamakan laki-laki yang hafalannya banyak, misalnya lebih tua, tapi kalau lebih muda hafalan lebih banyak kan tidak jadi masalah. Sedangkan ini kalau yang mau jadi khotib cewek itu kan sesuatu yang bertentangan. Sesat. Nah, sesat bisa dibilang sesat. Apalagi sholat yang safnya disetarakan sama cewek. Iya kan? Yang kita ketahui ya dari dulu diajarkan bahwa ya lelaki itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai imam harusnya ya dia di depan, kan cewek di belakang. Karena kita itu memimpin cewek-cewek atau umat-umat akhwat ini yang di belakang itu. Jadi tidak boleh menimbulkan hal-hal yang kontroversial dalam hal ibadah gitu. Berbeda dengan
mungkin hal-hal tentang kehidupan yang sering kita lakukan atau sering kita jumpai, misal diskusi-diskusi atau perkumpulan-perkumpulan tentang diskusi apapun itu, politik dan sebagainya, yaitu tidak apa-apa ada kesetaraan. Karena di mata hukum itu laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak apa-apa. Ini berbeda dengan hal ibadah. Hal ibadah itu tidak boleh disamakan dengan hal-hal lainnya. Karena ibadah ini adalah suatu hal yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, yang seperti saya bilang tadi. Jadi memang tidak boleh laki-laki disamakan dengan perempuan dalam hal ibadah. Memang ada perbedaan antara itu, dan perbedaan itu tidak menjadikan pahalanya berbeda. Tetap sama pahalanya, yang sama-sama ibadah, tapi ada yang sosok memimpin dalam ibadah itu. Makanya laki-laki itu diutamakan untuk menjadi imam, khatib dan sebagainya, seperti itu. Betul. Khairus sufufi, sebaik-baik saf untuk wanita adalah di belakang. Iya, betul ya. Seperti itu. Jadi guys, kalau sebenarnya pesan tersiratnya ini, Bang Ogo ya. Oh, satu lagi Bang Ogo. Ada juga pendeta diundang. Memang dia tidak sholat, tapi dia di saf depan juga. Yang duduk itu loh, di video. Kalau kalian lihat videonya guys, itu yang duduk di depan itu kan pendeta itu. Pendeta. Dengan dalih toleransi, ya kan? Toleransi. Lakum dinukum waliyadin, padahal kan ya Bang Ogo ya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk urusan ibadah tidak ada toleransi. Untuk urusan muamalah baru ada toleransi. Seperti itu. Toleransi dalam hal ibadah memang tidak dianjurkan. Betul. Tidak dianjurkan. Tapi toleransi dalam hal muamalah ya boleh-boleh sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Contohnya aja, kita bergaul dengan teman, mohon maaf, yang non muslim. Seperti itu. Apakah kita tidak boleh? Mungkin kebiasaan anak muda sekarang mungkin main game bersama atau ngopi. Itu kita, mohon maaf, dengan saudara kita non muslim, apakah tidak boleh? Kan boleh. Itu dianjurkan malah muamalah itu. Tapi dalam hal ibadah, misal ada keyakinan yang sudah dia anut dan keyakinan yang sudah kita anut, dan kita mengikuti keyakinan dia, kan itu toleransi dalam hal ibadah. Itu yang tidak boleh dianjurkan. Jadi intinya kita toleransi dalam hal ibadah itu dilarang. Karena setiap agama itu mengajarkan tentang keyakinan dia masing-masing. Tidak salah, terserah dia mau memilih yang mana, tapi kita tidak boleh ikut campur dalam hal ibadah. Tapi hukum boleh. Makanya kan surat Al-Kafirun itu secara singkat turunnya itu karena dulu Nabi Muhammad itu diajak untuk beribadah kepada kaum kafir Quraisy. Kata Nabi Muhammad menolak. Jadi makanya turun surah Al-Kafirun itu, ibadahku ibadah, jangan dicampurkan. Tapi dalam hal muamalah yang saya bilang tadi itu boleh. Kita berteman ke siapapun, karena mungkin bisa jadi cari pengalaman, cari relasi. Seperti itu. Tapi dalam hal ibadah memang keras, tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh seperti itu. Jadi pesannya Bang Ogo, mungkin kalau Ustadz mengambil kesimpulan ya, pesannya adalah untuk para orang tua ini Bang Ogo ya. Jadi jangan sampai bapak ibu sekalian, jangan sampai salah memasukkan pesantren. Pesantren memang terlihat bagus ya, tapi kalau kalian salah, anak kalian jadi korban. Masukkan ke pesantren yang memang syekhnya memiliki sanad, keilmuannya jelas. Dia belajar di mana nih? Di Madinah atau di Mesir atau di daerah-daerah sunnah lainnya yang masih kita terima, ya kan? Kita cari latar belakangnya, kita cari alumninya, apa yang dia dapat. Jadi gitu ya Bang Ogo. Jadi pesannya untuk orang tua. Ini kayaknya kameramen kita ngantuk nih Bang Ogo. Iya, kayaknya pegal nih. Sorry guys, saya nggak pakai stand apa itu. Pada intinya orang tua harus berhati-hati dalam membeli pesantren. Setuju. Kan di pandangan orang, pesantren itu adalah suatu lembaga untuk menuntut ilmu. Tapi kan kita harus mengetahui latar belakang pesantren itu gimana. Contohnya pesantren Al Zaitun yang di Indramayu ini Ini menurut saya itu tidak usah lah masuk situ. Tidak dianjurkan. Karena agama Islam itu mengajarkan kebenaran, bukan kesesatan. Betul, setuju. Mantap, close statementnya mantap. Nah itu, agama Islam tidak pernah mengajarkan tentang kesesatan. Jadi jangan merubah dalil-dalil atau ketentuan-ketentuan yang telah Allah syariatkan, yang telah Allah tetapkan, dan jangan bermain-main soal agama. Jadi pesantren Al Zaitun ini coba sadar diri akan kualitas dan kuantitas lah. Jadi
tidak perlu mencari-cari sensasi. Hal-hal seperti itu tidak dikatakan orang wow, malah orang berkontroversi dengan Anda seperti itu. Setuju. Saya seperti ini pun dulu pernah mondok, jadi saya tahu tentang kehidupan pondok dan paling tidak saya tahu latar belakang pondok itu gimana, kebiasaan-kebiasaan santri itu gimana. Jadi intinya moga-moga pesantren Al Zaitun ini berubah lah. Jadi kalau santrinya banyak, santrinya sesat, jadi itu menjadi ladang dosa buat seluruh yang ada di pondok itu. Setuju. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Bang Uda. Oke guys, tadi seperti itu guys ya. Kita tutup dulu. Mungkin kami nggak terlalu banyak ilmu, tapi kami insya Allah kami menyampaikan untuk kebenaran dan semoga menjadi jariah bagi kami dan bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.